Bayangkan sebuah zaman di mana orang Eropa belajar bahasa Arab agar bisa dianggap berpendidikan. Sebagaimana dunia hari ini mati-matian belajar bahasa Inggris untuk bisa bertahan hidup. Pernahkah Anda membayangkan sebuah dunia di mana semua jalan ilmu pengetahuan bermuara ke satu titik? Di mana perpustakaan di Baghdad memiliki koleksi buku lebih banyak daripada gabungan seluruh perpustakaan di Eropa. Ini bukan dongeng. Ini adalah realita 1000 tahun lalu. Era yang kita kenal sebagai The Islamic Golden Age. Saat itu, dunia Islam adalah mercusuar. Namun hari ini, kontrasnya begitu tajam. Konflik, ketertinggalan teknologi, dan krisis literasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah pondasi kita retak secara permanen, atau kita hanya sedang lupa cara menyalakan api? Mari kita bedah sejarah, bukan untuk meratap, tapi untuk menemukan kembali kunci yang hilang, untuk memahami skala kehancuran yang akan kita bahas nanti. Kita harus masuk ke dalam jantung kota Baghdad di abad ke-9, di mana sebuah perpustakaan bukan sekedar tempat menyimpan buku, melainkan pusat syaraf intelektual dunia. Selamat datang di Isi Kepala, tempat di mana kita belajar memahami isi kepala manusia yang tak pernah sama dan selalu bertanya. Sebelum kita membahas kemundurannya, kita harus paham apa yang hilang. Bayangkan, Bait Al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan. Di sana, agama dan sains tidak bertengkar. Mereka berpelukan. Ini bukan sekedar menyalin teks. Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mun mendanai ekspedisi hingga ke Konstantinopel hanya untuk mencari manuskrip asli Aristoteles dan Ptolemy. Bait Al-Hikmah berfungsi seperti akselerator intelektual para ilmuwan dari berbagai latar belakang, Muslim, Kristen, Yahudi, Majusi, bekerja bersama. Mereka tidak hanya menerjemahkan, tapi melakukan uji kritis atau tashih. Jika teori Yunani tentang posisi bintang dianggap salah berdasarkan observasi di Observatorium Baghdad, mereka akan mengoreksinya. Inilah awal mula metode ilmiah modern. Sebelum Al-Haytham, dunia percaya pada teori emanasi. Mata mengeluarkan cahaya untuk melihat. Al-Haytham mematahkan ini dengan eksperimen kamera obscura. Ia membuktikan bahwa cahaya masuk ke mata. Bukunya Kitab Al-Manazir menjadi pondasi dasar bagi pembuatan kamera, mikroskop, dan teleskop ratusan tahun kemudian. Beliau adalah orang pertama yang menegaskan bahwa sebuah teori harus bisa dibuktikan dengan eksperimen yang dapat diulang. Ia tidak hanya menemukan angka 0 yang dipinjam dari India, tapi ia menciptakan struktur logika matematika baru. Kata algoritma berasal dari namanya, Al-Khawarizmi, dan Al-Jabar dari judul bukunya Al-Zab wal Muqabala yang luar biasa. Motifnya sangat religius. Ia ingin mempermudah masyarakat dalam menghitung pembagian warisan yang rumit dan menentukan arah kiblat dengan presisi astronomi menggunakan trigonometri bola. Tokoh-tokoh ini penting karena mereka membuktikan bahwa tauhid, keesaan Tuhan, adalah sumber dorongan untuk memahami keteraturan alam semesta. Pengetahuan bukan ancaman bagi iman, melainkan bukti keberadaannya. Namun, kejayaan intelektual ini ternyata tidak memiliki perisai yang cukup kuat untuk menahan gelombang kuda dari timur. Saat para ilmuwan sibuk memetakan bintang,
sebuah kekuatan yang hanya mengenal bahasa pedang sedang bergerak menuju gerbang Baghdad. Tahun 1258 adalah luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Pasukan Mongol di bawah Hulagu Khan menghancurkan Baghdad. Pasukan Mongol tidak hanya membunuh manusia, mereka menghancurkan simbol identitas. Baghdad saat itu adalah kota paling metropolitan di dunia. Ketika perpustakaan dihancurkan, bukan hanya buku yang hilang, tapi silsilah pemikiran. Hulagu Khan menggunakan ribuan manuskrip sebagai jembatan darurat bagi pasukannya untuk menyeberangi sungai Tigris. Inilah titik di mana dunia Islam kehilangan dominasi atas data dan arsip dunia. Selama ribuan tahun, wilayah Irak subur karena sistem irigasi yang sangat kompleks. Mongol menghancurkan kanal-kanal ini secara permanen. Dampaknya bukan hanya kelaparan, tapi pergeseran sosiologis. Masyarakat yang tadinya agraris dan menetap dipaksa kembali menjadi nomaden demi bertahan hidup. Stabilitas ekonomi yang menjadi penyokong riset sains pun runtuh seketika. Seringkali kita berhenti di sini, menyalahkan Mongol atas segalanya. Tapi sejarah yang jujur akan bertanya, mengapa setelah Mongol pergi, cahaya itu tidak pernah benar-benar menyala kembali? Jawabannya ternyata tersimpan di dalam cara kita mulai memandang ilmu itu sendiri. Namun, menyalahkan pihak luar saja adalah simplifikasi yang berbahaya. Ada sesuatu yang berubah di dalam cara kita berpikir. Di masa keemasan, Ibnu Sina adalah seorang pakar hukum Islam, faqih, sekaligus bapak kedokteran. Tidak ada pemisahan, namun pasca serangan Mongol, muncul kecenderungan untuk memprioritaskan yang dianggap menyelamatkan di akhirat saja. Karena dunia dianggap sudah hancur dan tidak pasti. Akibatnya, kurikulum madrasah yang tadinya inklusif, matematika, astronomi, filsafat, perlahan-lahan menyempit hanya pada teologi kaku dan tata bahasa Arab. Ini adalah detail yang paling krusial. Ketika revolusi industri informasi dimulai di Eropa, Sultan Bayezid II dari Turki Ottoman melarang pencetakan teks Arab dengan ancaman hukuman mati. Alasan resminya adalah menjaga kesucian Al-Quran dan melindungi profesi ribuan juru tulis, kaligrafer. Dampaknya, selama 250 tahun, ketika bangsa Eropa sudah bisa membaca buku murah, bangsa-bangsa Muslim masih bergantung pada buku tulisan tangan yang mahal dan langka. Ini adalah titik di mana tingkat literasi Barat melesat meninggalkan dunia Timur. Ketakutan akan teknologi ini sebenarnya hanyalah gejala dari perubahan yang lebih dalam di relung jiwa umat. Kita mulai berhenti mengamati alam semesta dengan mata terbuka dan memilih untuk menutup mata demi mencari kebenaran lewat jalan pintas. Ada satu lagi faktor internal yang lebih halus. Pergeseran dari logika burhani menuju logika mistika. Setelah filsafat rasionalisme dikritik secara tajam, terutama pasca perdebatan Al-Ghazali dan Ibn Rushd, gairah untuk meneliti alam semesta menurun. Logika burhani, pembuktian empiris, digantikan oleh logika irfani, intuisi atau mistik. Memang baik untuk spiritualitas, tapi fatal untuk sains. Masyarakat mulai lebih percaya pada mimpi seseorang tokoh daripada hasil laboratorium. Jika ada gerhana, orang tidak lagi menghitung orbitnya,
tapi menganggapnya sebagai tanda kiamat atau kemarahan langit tanpa usaha mencari sebab naturalnya. Sikap qanaah, merasa cukup. Yang salah tempat mulai merasuk. Jika di masa lalu ilmuwan muslim selalu bertanya, apalagi yang bisa kita temukan? Di masa kemunduran, mindsetnya berubah menjadi apa yang dikatakan orang terdahulu. Kreativitas mati, karena setiap ide baru dianggap sebagai ancaman bagi kemapanan tradisi. Ketika sebuah bangsa berhenti memetakan kenyataan, mereka menjadi mangsa mudah bagi mereka yang sudah menguasai peta. Di saat dunia Islam terlelap dalam nostalgia dan mistisme, kapal-kapal uap Eropa mulai bersandar di pelabuhan-pelabuhan kita. Memasuki abad ke-19, dunia Islam yang sudah melemah secara internal dihantam gelombang kolonialisme. Garis-garis perbatasan ditarik di atas meja makan melalui perjanjian Sykes-Picot. Bangsa kolonial, Inggris, Perancis, Belanda, membangun infrastruktur, kereta api, pelabuhan di dunia Islam hanya untuk mengangkut bahan mentah keluar. Mereka tidak membangun universitas riset bagi penduduk lokal. Hal ini menciptakan mentalitas buruh di negara-negara Muslim, bukan mentalitas pencipta. Di era modern, penemuan minyak menjadi berkah sekaligus kutukan. Banyak negara Muslim menjadi kaya secara instan tanpa melalui proses perjuangan intelektual, riset, dan inovasi. Mereka bisa membeli teknologi barat, tapi tidak mampu memproduksinya. Ini menciptakan ketergantungan struktural yang membuat dunia Islam tetap berada di pinggiran ekonomi global. Lalu, apakah narasi ini akan berakhir dengan keputusasaan? Tentu tidak. Karena sejarah adalah roda, bukan garis lurus yang terus menurun. Di celah-celah reruntuhan lama, benih-benih baru mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Sejarah bukanlah sebuah vonis mati, ia adalah siklus. Jika 1000 tahun lalu kita adalah guru bagi dunia, pertanyaannya sekarang, apakah kita memiliki keberanian untuk menjadi murid yang tekun hari ini? Menghapus dikotomi ilmu, universitas di Turki, Qatar, dan Indonesia mulai memandang AI dan robotika sebagai ayat-ayat kauniyah yang wajib dikuasai. Visi masa depan seperti proyek energi terbarukan dan program luar angkasa, seperti misi Mars Uni Emirat Arab, menunjukkan upaya memutus ketergantungan pada minyak. Menggunakan AI untuk solusi etika global, bioetika, dan keadilan ekonomi. Bonus demografi. Energi pemuda Muslim adalah bahan bakar yang lebih berharga daripada minyak bumi jika dikelola dengan pendidikan riset yang tepat. Era kemasan Islam bukan tentang emas yang terkubur di tanah. Ia adalah tentang sebuah mindset. Mindset bahwa mencari ilmu adalah kewajiban suci yang tidak bisa ditawar. Dunia Islam saat ini tidak perlu menjadi barat untuk maju. Ia hanya perlu kembali menjadi dirinya yang dulu. Terbuka, kritis, dan haus akan cahaya ilmu. Kejayaan itu tidak mati. Ia hanya sedang menunggu untuk dibangunkan kembali oleh tangan-tangan Anda. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Mari kita berhenti bertanya, kapan masa depan itu datang? Dan mulailah membangunnya sekarang. Menurut Anda, bidang teknologi apa yang paling mendesak untuk dikuasai umat saat ini?
Jika kalian merasa narasi dokumenter seperti ini memberikan sudut pandang baru, jangan lupa like, comment, and subscribe. Akan sangat berarti agar channel ini bisa terus bercerita tentang hal-hal unik di balik layar kehidupan kita. Terima kasih sudah mengikuti Isi Kepala hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.